Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, dua rasul besar dan pahlawan iman kita. Keduanya dipercaya menjadi martir di kota Roma pada waktu yang berdekatan. Peran Santo Petrus dan Santo Paulus yang dapat diibaratkan sebagai batu dan api telah menjadi pilar kuat bagi pertumbuhan gereja Kristus sejak awal hingga sekarang. Melalui kitab suci, kita tahu lebih banyak tentang dua rasul ini dibandingkan rasul lainnya. Kisah tentang Santo Petrus bahkan jauh lebih banyak dari gabungan kisah tentang rasul lainnya. Kehidupan Santo Paulus pun dapat kita simak dari surat-surat yang ia tulis. Dua rasul ini betul-betul memiliki banyak perbedaan satu sama lain. Santo Petrus adalah seorang nelayan dan Santo Paulus adalah seorang Farisi. Santo Petrus menikah, sedangkan Santo Paulus tidak menikah. Santo Petrus masuk dalam golongan ke-12 rasul, sedangkan Santo Paulus baru menjadi rasul setelah dipertobatkan Kristus setelah kebangkitannya. Santo Petrus memiliki pendidikan yang terbatas, sedangkan Santo Paulus kita tahu bahwa ia adalah murid yang dididik dengan teliti oleh Gamaliel. Dua pribadi dari latar belakang yang berbeda ini pula yang ternyata telah disiapkan Kristus dan diberikannya misi masing-masing. Misi Santo Petrus adalah untuk menyatukan gereja, mempertahankan ajaran Kristus, dan menjadi juru bicara iman apostolik. Misi itu berlanjut hingga hari ini melalui suksesi kepausannya. Ia adalah tempat yang kokoh di mana kebenaran Kristus dalam tantangan dan kepenuhannya selalu dapat ditemukan. Santo Paulus memiliki misi yang berbeda. Ia dipanggil untuk mewartakan kasih Kristus sampai ke ujung bumi. Ia pergi ke Tesalonika, ke Kolose, ke Efesus, ke Galatia, dan ke kota-kota lainnya. Ia harus menerapkan Injil pada masalah-masalah baru dan situasi-situasi baru. Ia adalah api yang dibutuhkan gereja dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menunjukkan bahwa adaptasi bukanlah musuh tradisi. Santo Petrus dan Santo Paulus adalah batu dan api yang selalu dibutuhkan gereja. Hari ini kita menghormati tidak hanya pengakuan iman pribadi mereka, tetapi juga misi yang diberikan kepada mereka untuk menjadi batu dan api. Kisah hidup mereka juga menjadi penghiburan bagi kita. Bahkan dengan semua pekerjaan yang telah mereka lakukan untuk Tuhan, Santo Paulus tidak pernah lupa bahwa dia telah menganiaya gereja. Dia ingat bagaimana Yesus Kristus mengubahnya dan bagaimana ia menjadi ciptaan baru. Ia selalu ingat dan tidak pernah berhenti berkhotbah tentang kuasa kasih karunia Tuhan dan fakta bahwa itu semua telah ia terima secara cuma-cuma. Santo Petrus pun memiliki masa lalu dengan Kristus yang tidak selalu indah. Ia adalah seorang rasul yang menyangkal Kristus. Para rasul lainnya memang juga meninggalkan Kristus, tetapi penyangkalan Petrus dicatat berulang-ulang dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Itu adalah penolakan yang tidak ingin dilupakan oleh siapapun. Ini membawa peneguhan bagi kita bahwa kasih karunia Tuhan dapat memulihkan kita dan memampukan kita untuk memenuhi misi yang telah Ia berikan. Apapun masa lalu kita, Kristus dapat menjadikan kita baru dan menjadikan kita versi terbaik dari diri kita. Sama seperti mereka, tiap-tiap kita juga punya pergumulan dalam mengikuti Yesus. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna dulu baru dapat mengikutinya. Sebaliknya, Ia justru mencari kita yang banyak kurangnya ini untuk disempurnakannya. Lewat kekurangan kita, kemuliaannya semakin nyata dan dinyatakan kepada banyak orang. Karena luka-lukanya kita diberi hidup, dan lewat luka-luka kita, Ia mengubah kita menjadi sumber hidup bagi sesama. Semoga kita dapat selalu meneladani Santo Petrus dan Santo Paulus yang dengan setia telah memperjuangkan iman kepada Kristus. Dan semoga Allah berkenan mengubah dan memampukan kita
seperti Ia telah memampukan kedua Rasul Kudus-Nya ini. Amin.